Soal perlindungan untuk anak Ferdi Sambo, ini kata Kementerian PPPA. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemenpa, akan terus memantau dan mengoordinasikan upaya perlindungan bagi anak mantan Kadif Propam Polri yang terjerat kasus pembunuhan berencana, Ferdi Sambo. Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Nahar mengatakan, upaya perlindungan ini sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut dia, anak-anak Sambo rentan terkena stigma masyarakat akibat perbuatan orang tuanya. Anak-anak Ferdi Sambo memiliki kerentanan mendapatkan stigma dari pelabelan kondisi orang tuanya, kata Nahar saat dihubungi Kompas.com, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Kemenpa sesuai dengan tugas dan fungsinya akan terus memantau dan mengoordinasikan upaya perlindungan khusus bagi 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya, kata dia lagi. Nahar mengungkapkan, perlindungan khusus bagi 15 kategori anak adalah kewajiban semua pihak yang terlibat. Pada prinsipnya, kata Nahar, semua pihak, mulai dari negara, pemerintah daerah, Pemda, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan makin penting bila anak-anak tersebut masuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, AMPK, dalam hal ini korban kekerasan serta korban stigma dan pelabelan atas kondisi orang tuanya. Adapun sejauh ini berdasarkan hasil pantauan dan koordinasi Kemenpa, anak-anak Ferdi Sambo terlindungi dengan baik. Hasil koordinasi dan pemantauan yang telah dilakukan, anak-anak FS dan PC sampai dengan saat ini sudah berada dalam lingkungan yang aman dan dapat melindunginya, yakni melalui pengasuhan orang tua, keluarga, dan lembaga yang mengasuh, ujar Nahar. Perlindungan anak Ferdi Sambo menjadi sorotan. Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, LPAI, Seto Mulyadi turut menemui anak atas seizin Ferdi Sambo untuk mengetahui kondisi terkini. Tak lama setelah itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA, Aris Merdeka Sirait berpandangan, anak-anak Ferdi Sambo yang masih duduk di bangku sekolah dasar, SD, dan berusia 1,5 tahun tidak dalam keadaan darurat mendapat perlindungan oleh LPAI. Kalaupun anak-anak itu perlu dilindungi, pihak yang harus terjun langsung adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena kasus dugaan pembunuhan oleh Ferdi Sambo merupakan isu nasional. Terbaru, Menteri PPPA Bintang Puspayoga menyatakan, anak-anak Ferdi Sambo akan dilindungi akibat bullying. Kabar yang kedua. Borok Ferdi Sambo dikuliti, karir melejit dan jabatan Kadif Propam disebut hadiah dari kakak asuh. Mantan penasihat Kapolri, Muradi mengungkap fakta mengejutkan di balik karir melejit dan jabatan Kadif Propam yang pernah diemban oleh tersangka pembunuhan Brigadir J, Ferdi Sambo. Ia menyebut ada sosok kakak asuh yang turut melancarkan karir Ferdi Sambo. Tak sampai di situ, sosok kakak asuh itu juga disebut sebagai orang yang membantu Ferdi Sambo mendapatkan vonis ringan nantinya di kasus pembunuhan Brigadir J. Dia punya kakak asuh yang sudah pensiun yang ngasih jabatan Kadif Propam. Karir Sambo melejitkan dari senior itu, ujar Muradi dalam keterangannya kepada awak media, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Meskipun demikian, Muradi tak membeberkan secara terang-terangan tentang identitas kakak asuh, Ferdi Sambo yang dimaksud. Ia hanya mengatakan, kakak asuh itu memberikan jabatan Kadif Propam kepada Sambo pada 2019. Melejitnya karir Sambo di kepolisian diduga karena campur tangan sosok tersebut. Oleh sebab itu, Muradi meminta kepada tim khusus, tim sus, bersama Bareskrim Polri untuk menyelidiki peran dari sosok kakak asuh yang membantu Ferdi Sambo di kasus pembunuhan berencana Brigadir J, kalau enggak ini akan masuk angin. Dia akan mendapat hukuman yang minimal, padahal kan dia yang merusak semuanya. Harusnya dia hukumannya minimal 20 tahun, bisa seumur hidup atau hukuman mati, kata Muradi. Selain itu, Muradi juga menyinggung soal adanya perubahan keterangan Ferdi Sambo dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Perubahan keterangan Sambo itu, kata Muradi, dirinya menyebut tidak ikut menembak Brigadir J pasalnya,
Berdasarkan keterangan saksi di tempat kejadian perkara, TKP, yakni Bribka Ricky Rizal, RR, dan Barada Richard Eliezer, E, mengatakan bahwa Sambo ikut menembak Brigadir J di rumah dinasnya pada Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 lalu. Dengan upaya tersebut, lanjut Muradi, dapat disimpulkan bahwa Sambo masih memiliki power di kepolisian. Jadi kalau dia enggak menembak, dia hanya menyuruh, hukumannya enggak hukuman mati. Jadi cuma 5-10 tahun. Dia masih ada backup, masih didukung oleh orang-orang yang ada di lingkaran dia, tutur Muradi. Kabar yang ketiga. Ferdi Sambo bukanlah kesatria, bukti-bukti semakin terbuka diungkap Kamarudin Simanjuntak. Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Yosa Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak keras menyinggung ex-Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo bukan sosok kesatria. Menurut dia, meski berpangkat Jenderal Bintang 2, Ferdi Sambo sengaja mengajak anak buahnya terseret kasus pembunuhan Brigadir J padahal, sebelumnya, Ferdi Sambo mengaku bakal bertanggung jawab penuh terhadap para anak buahnya. Namun, satu persatu anak buah Ferdi Sambo pun diadili. Harusnya jenderal itu memiliki sikap kesatria, bukan mengobarkan orang lain, kata Kamarudin Simanjuntak, Selasa, tanggal 20 September tahun 2022. Kamarudin menjelaskan Ferdi Sambo bukan seorang pemimpin yang patut dihormati. Sebab, kata dia, Ferdi Sambo tidak mementingkan karir para anak buahnya yang dipaksa ikut terlibat dalam skenario pembunuhan Brigadir J, apalagi sampai menyeret anak buahnya yang lain, yang tidak ada urusan sampai ada urusan, jelasnya. Sebelumnya, dalam penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J, Polri menetapkan 7 tersangka obstruction of justice, termasuk Ferdi Sambo. 7 personel polisi itu kini menunggu sidang kode etik terkait ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas. Selain itu, Polri juga menyidang etik beberapa personel yang melakukan pelanggaran sedang hingga ringan terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kabar yang keempat. Legislator minta proses pidana Ferdi Sambo dipercepat, jangan kelamaan. Majelis Hakim menolak banding Irjen Ferdi Sambo atas pemberhentian tidak dengan hormat, PDTH, dari anggota Polri. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman menilai sejak awal tidak ada celah hukum bagi ex-Kadif Propam Polri itu untuk mengajukan banding. Kami menghormati putusan banding tersebut. Memang sejak awal saya nggak melihat adanya celah hukum bagi Ferdi Sambo untuk mengajukan banding, kata Habibur Rahman kepada wartawan, Senin, tanggal 19 September tahun 2022. Setelah adanya putusan banding etik ini, Habibur Rahman meminta agar proses pidana Ferdi Sambo DKK segera dijalankan. Dia menyebut kasus ini sudah lama menyita perhatian publik. Selanjutnya saya berharap proses pidana bisa segera berjalan karena sudah cukup lama menyita perhatian kita semua, kata Habibur Rahman.